Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tinggal Nistina Manis, NIM 1967-2010-03. Video kali ini membahas tentang mata kuliah isu-isu dan kebijakan Otda. Dan materinya membahas tentang konflik dan implementasi kebijakan otonomi daerah. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia adalah negara kesatuan dengan Pancasila sebagai landasan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman konstitusi untuk menjalankan pemerintahan. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah mengalami pergantian bentuk negara sebanyak 2 kali, yaitu kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan federasi dalam RIS atau Republik Indonesia Serikat berdasarkan Undang-Undang RIS pada tahun 1945 sampai 1950. Sejak tahun 1959 dan masa Orde Baru, Indonesia kembali menganut bentuk kesatuan negara berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini. B. Berbagai permasalahan. Pertama, dalam bidang politik, yaitu konflik yang terjadi antara NAD dan pemerintah pusat. Indonesia memberikan pengaruh secara politik langsung maupun tidak dalam merubah kebijakan pemerintahan tentang daerah dan merebut model sistem pemerintahan termasuk bentuk birokrasinya dari sentralisasi perlahanan ke arah desentralisasi. Hal ini memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah terhadap keseluruhan daerah di Indonesia. Kedua, dalam bidang ekonomi, pemberian otonomi baik tahap Aceh dan daerah lain memperluas kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mandiri dalam membuat kebijakan dalam rangka memaksimalkan potensi SDA dan SDM yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan, konflik daerah berpengaruh terhadap keutuhan bangsa, namun paradoksinya adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya tanpa pelaksanaan yang bijak dan ketat dapat memberikan kelonggaran sehingga dapat meningkatkan potensi separatisme di mana wacana menjadi masalah rawan bagi Indonesia sejak berdirinya tahun 1945 hingga sekarang, ditambah pula dengan berkembangnya usulan mengenai federasisme bagi Indonesia yang masih menjadi polemik antara para ahli politik. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu C. Teori konflik. Konflik merupakan gambaran nyata dan tak terhindarkan dalam realitas kehidupan, baik individu, masyarakat, negara maupun secara yang terjadi sejak kehidupan itu sendiri dan sampai saat ini. Konflik dapat terjadi dalam cakupan dimensi yang luas, baik waktu, tempat, sasaran maupun konsekuensi. Bahkan dalam diri manusia sebagai pribadi atau individu dapat terjadi konflik. Dalam pemahaman secara ini, konflik dilihat dari sudut lebih optimistik, yakni sebagai sebuah cara untuk menghilangkan berbagai elemen dalam rangka membentuk suatu komunitas yang solid. Dalam artian, konflik tidak seharusnya perlu dihindari, sebaliknya harus dikelola dan kemudian dicari solusinya. D. Konflik internasional dan negara. Konflik internal dalam negara merupakan masalah nasional masing-masing negara, di mana upaya penyelesaiannya pun merupakan hak pribadi dari negara tersebut. Namun, konflik internal yang telah menyangkut pemerintahan pusat dan militer dapat mengundang perhatian di mana tidak sedikit masalah nasional menjadi dan negara lain ikut serta membantu dalam upaya menyelesaikannya. Pembahasan berikutnya E. Model pembuatan kebijakan. Satu model inkrementisme atau politik sebagai kelanjutan masa lalu. Perdagangan di dalam politik ialah menekankan
merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan. Ahli ilmu politik Charles E. Lindblom yang pertama kali mengumumkan model inkremental ini dalam serangkaian kritiknya terhadap modal pembuatan keputusan yang rasional. Dalam kurung sebagai tambahan, model rasional memandang bahwa suatu kebijakan harus dirancang secara tepat untuk memaksimalkan keuntungan nilai-nilai bersih yang didapat melalui proses pembuatan yang efisien dan dengan prevensi untung rugi yang cemerlang. Menurut Lindblom, perbuatan keputusan sulit untuk melakukan peninjauan secara ajak dari seluruh politik yang telah dibuatnya. Demikian pula sulit untuk melakukan identifikasi tujuan-tujuan sosial, meneliti untung rugi dari alternatif politik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, terbuat mengaklasifikasi preferensi bagi setiap alternatif dalam hubungannya dengan perhitungan untung rugi dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Sementara itu, hambatan-hambatan waktu, kecepatan, dan biaya dapat mencegah pembuatan politik, mengidentifikasi alternatif politik, dan konsekuensinya adapun hambatan politik dapat menghalangi terciptanya tujuan-tujuan sosial yang jelas dan perhitungan yang cermat atas perbandingan antara biaya dikeluarkan oleh keuntungan yang diperoleh. Modal memperkenalkan kebiasaan yang tidak praktis di perbuat politik mempengaruhkan cara komprehensif yang rasional atau rasional komprehensif. Model ini berusaha menjelaskan proses pengambilan keputusan yang lebih konservatif. Dua model sistem atau politik sebagai hasil dari suatu sistem. Model sistem memandang sistem sebagai wadah antara dan output, di mana kedua elemen ini dan output menjadi elemen kunci yang menentukan proses sistem itu sendiri dan pembuatan kebijakan. Kedua elemen ini berkembang dalam suatu lingkungan dengan situasi dan kondisi yang tidak tertentu sama. Pada periode waktu yang berbeda, lingkungannya merupakan faktor eksternal. Ini memberikan dapat berupa tekanan atau tuntutan. Menurut Tohan, sistem politik adalah saling ketergantungan antara struktur dan proses suatu kelompok yang berfungsi mengoleksikan nilai-nilai otomotif untuk suatu masyarakat. Jadi output merupakan nilai-nilai otomotif tersebut yang diolah dalam black box berdasarkan dari lingkungan eksternal. Konflik Aceh merupakan salah satu gambaran hubungan pusat daerah yang terganggu. Pertumbuhan daerah di Aceh selama 30 tahun lamanya telah mengalami pasangan surut sejak pemerintahan Orde Baru sampai era reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aceh yang diwakili oleh GAM menginginkan kemerdekaan dan berpisah dari NKRI jika pemerintahan tidak memberikan keluasan bagi daerah untuk mengelola sendiri wilayahnya. Konflik antara pemerintah dan GAM ini tidak hanya meliputi ketegangan politik biasa, melainkan juga konflik senjata yang telah menelan korban yang tidak sedikit dari pihak sipil dan dari kedua belah pihak. 1. Draft kesepahaman RI-GAM, yaitu 1. Menyelenggarakan pemerintah, 2. Partisipasi politik, 3. Peraturan perundang-undangan, 4. Hak asasi manusia dan administratif, 5. Reintegrasi ke dalam masyarakat, 6. Peraturan keamanan, 5. Pembentukan misi Monetis Aceh, 7. Menyelesaikan perselisihan
8. Ekonomi. 2. Sifat relasi pusat daerah. Resistensi daerah terhadap pusat pada dasarnya bersumber dari kecenderungan cara pandang hierarkis dominatif, sehingga tidak ada peluang bagi daerah untuk berkembang sesuai kemampuan, potensi, dan keanekaragaman lokal masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka penataan kembali hubungan pusat daerah ke arah yang harmonis, sudah waktunya dikembangkan pemikiran progresif yang didasarkan pada relasi yang bersifat partnership dan intervensi. Artinya, meskipun secara internasif pemerintah daerah berkedudukan lebih rendah, tetapi karena komunitas lokal pada dasarnya sudah otonomi, maka peraturan hubungan pusat daerah meniscayakan berlakunya asas kementerian dan saling ketergantungan di antara keduanya. 3. Responsi negara. Menghadapi berbagai tuntutan yang semakin meningkatnya terhadap peranan negara, ada sentralisasi seringkali dilakukan oleh negara dalam upaya mempertahankan legislatifnya, yaitu 1. Penerapan surveillance atau pengawasan secara ketat terhadap warganya. 2. Pembangunan sistem administrasi atau birokrasi yang hierarkis. 3. Pembangunan kekuatan militer dalam rangka meningkatkan kapasitasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban. 4. Mengembangkan sistem ideologi yang solid di mana terjadi pegangan sebuah masyarakat majemuk ke dalam konsep negara bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar keinginan rakyat untuk memeluk keyakinan simbol-simbol yang sama, tetapi lebih banyak ditentukan oleh dan tidaknya sebuah keyakinan ideologis yang mengharmonis atau diterima sebagai nilai yang paling dominan. Modal pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah, pada dasarnya menyangkut pemeliharaan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah. Implementasi otonomi daerah, yaitu secara tahap daerah mulai menyesuaikan kelembagaan, struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan perwakilan di daerah, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu 1. Pertahanan negara, 2. Kesatuan atau federal. Sekian dari paparan materi saya.